habisi ganyang FPI. Bumi hanguskan FPI, bumi hanguskan Tugon, bumi hanguskan Dajjal. Kami, pemuda NTT Ciputat Tangsel, dengan ini kami mendukung Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan anarkisme, serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia. NKRI, harga mati! Hidup Polri, hidup TNI, hidup Polres Tangsel! Ya, itu ada hoax yang terjadi. Kalau dia sudah menyiapkan senjata, kemudian juga menyerang, ataupun juga menggunakan alat-alat yang justru bisa mengancam kepada aparat keamanan, ini jelas sudah lebih ya daripada sekedar kriminal. Oleh tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nantinya. Dianggap telah memfitnah polisi, Munarman terancam pidana. TNI siap bantu Polri, Badan Intelijen Negara angkat suara. Polda Metro Jaya mengingatkan Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam, Munarman, terkait pidana penyebaran berita bohong atau hoaks. Hal itu menyusul pernyataan Munarman yang menyebut polisi fitnah karena laskar pengawal Habib Rizik Syihab tidak dibekali senjata api. Kata Yusri, pihaknya masih mengumpulkan barang bukti terkait senjata api yang dimiliki laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Ia mengatakan proses investigasi masih dilakukan. Menurut Yusri, polisi akan menyampaikan secara jelas jika proses investigasi sudah selesai. Polisi mengklaim punya barang bukti kuat sehingga dapat menyimpulkan kalau benar Senpi dibawa laskar dan digunakan untuk melawan polisi. Senpi itu disebut polisi adalah milik salah satu pelaku. Saya pertegas di sini bahwa penyidik sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi ini. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Ya. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nanti. Terkait dua versi berbeda antara klaim polisi dan FPI, sejumlah pihak menuntut untuk lakukan pengusutan. Salah satunya datang dari GP Ansor yang meminta polisi mengusut kepemilikan senjata api yang dibawa FPI. Tapi rasa penasaran itu sudah mulai terjawab. GP Ansor mempertanyakan kepemilikan Senpi oleh FPI. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Komas, merasa heran ormas bisa memiliki Senpi. Maka dia meminta polisi mengusut tuntas. Jadi mengherankan jika aktivis ormas bisa memiliki Senpi. Penting untuk dilacak asal-usul kepemilikannya, kata Yakut dikutip dari suara.com Selasa 8 Desember 2020. Dia tak habis pikir, kok bisa ormas punya Senpi? Kepemilikan Senpi selain TNI dan Polri, setahu saya ada aturan yang ketat sampai pada tes psikologis. Harga Senpi pun pasti juga mahal, kata Yakut. Dia juga mempertanyakan urgensi anggota ormas mempunyai senjata tajam. Senjata tajam untuk apa? Tidak ada urgensinya, ujarnya. Posisi Habib Rizik Syihab sepertinya kian terjepit, sebab TNI memastikan diri memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian. Diketahui, Polri telah melakukan penyidikan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Bahkan Dudung mengirimkan pesan kepada Rizik Syihab agar memenuhi panggilan penyidik dan taat aturan hukum. Pada prinsipnya, Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera
mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Badan Intelijen Negara BIN Wawan Purwanto turut angkat suara soal polemik bentrok antar Laskar FPI dan polisi. Menurut BIN, ini merupakan persoalan serius. Sebabnya Laskar FPI nampak menggunakan senjata untuk melakukan penyerangan kepada aparat penegak hukum. Menurut BIN, upaya penyerangan yang dilakukan Laskar FPI terhadap polisi menjawab apa sesungguhnya yang terjadi selama ini. Terlebih, BIN selama ini juga turut dituduh melakukan hoaks atas polemik yang ada. BIN anggap Laskar FPI lebih dari kriminal. Pada kesempatan itu, Wawan kemudian mengatakan apabila polisi sebenarnya pada awalnya hanya berusaha mencegah apa yang terjadi saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizik. Sebab ada info mereka akan menggalang kekuatan massa. Maka itu, kata dia, aparat lantas berusaha antisipasi sampai akhirnya tumpah peristiwa di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Senin dini hari 7 Desember 2020. Menurut Wawan, jika melihat para anggota yang sudah menyiapkan senjata baik tajam dan api, sudah diduga mereka lebih dari sekedar kriminal biasa. BIN sendiri berharap agar kasus ini dapat dibuka terang-terangan, di mana nantinya bisa ketahuan siapa yang benar telah melakukan pelanggaran hukum.